誰だわ。 Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita dari manga Sepak Bola Blue Lock chapter yang paling terbarunya, yaitu chapter 321. Di mana secara garis besar, semua isi ceritanya adalah tentang penjelasan kekuatan Isagi Oichi kepada para pembaca dan juga para penonton, serta dari manakah asal kekuatan sejati seorang Isagi Oichi. Oleh karena itu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk aja menuju ke dalam topik pembahasan utamanya. Kita mulai dari yang pertama. Seperti biasanya, setiap gol baru sudah berhasil diciptakan, maka komentator pun kembali memberikan pengumuman kepada para penonton bahwa skor saat ini sudah berubah menjadi 3-0 untuk keunggulan bagi tim Jepang. Tentu saja, semua ucapan dari komentator itu kini langsung disambut dengan sangat meriah oleh teriakan dan juga sorakan dari para penonton. Lalu pada halaman yang keduanya, barulah kita masuk ke dalam penjelasan tentang apakah yang sebenarnya sudah terjadi kemarin. Di satu sisi, Isagi berkata kepada Itoshi Rin bahwa Rin telah termakan jebakan dari Isagi Oichi. Dan juga gol dari Itoshi Rin barusan semuanya adalah berkat taktik jenius dari seorang Isagi Oichi. Karena faktanya, tanpa adanya Isagi Oichi, Rin pun tidak mungkin bisa mencetak gol dari posisi sama seperti kemarin. Mendengar ucapan itu dari Isagi Oichi, Rin pun sama sekali tidak bisa menyangkal. Hingga pada akhir dialognya, Rin pun justru malah memuji Isagi Oichi sebanyak 2 kali berturut-turut. Pujian pertamanya diucapkan secara langsung, tapi dalam kalimat negatif. Di mana di dalam dialognya, Rin berkata kepada Isagi bahwa Isagi adalah seorang bajingan licik yang mampu mengendalikan semuanya di dalam lapangan ini. Tapi di dalam hatinya, Rin pun kini juga kembali berkata bahwa Isagi Oichi saat ini sudah berkembang jauh di luar ekspektasinya. Yang artinya, walaupun sampai dengan detik ini, Isagi masih tidak bisa mencetak 1 gol pun menuju ke gawang dari tim lawan. Namun, tidak bisa dipungkiri, mulai dari menit pertama sampai dengan sekarang, semua pergerakan dari mereka, 100%, semuanya dikendalikan oleh Isagi Oichi. Nah, mulai dari sini, scene pun kembali berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Isagi Oichi lagi. Pada gambar itu, Isagi menjelaskan kepada kita bahwa kemarin Isagi memiliki 2 buah pilihan. Pertama adalah memaksa untuk bisa menembak dan menipu Onazi dengan menggunakan teknik double barrel shot-nya. Tapi jika Isagi melakukan itu, maka orang yang akan memblokir tembakan dari Isagi Oichi, dia adalah Itoshi Rin. Yang artinya, lawan dari Isagi kemarin sebenarnya bukan hanya Onazi, tapi justru malah Itoshi Rin itu sendiri. Jadi, daripada mereka membuang kesempatan itu sia-sia, maka Isagi pun justru malah memaksa Rin supaya dia mau bergerak menuju ke arahnya dan membiarkan Rin untuk dapat bisa mencetak gol pertamanya. Akibatnya, walaupun Rin kemarin sudah bisa mencetak gol, namun Rin pun sama sekali tidak bisa merasa puas. Karena pada dasarnya, dari sudut pandangnya, Isagi masih unggul dalam hal taktik. Mendengar ucapan dari Itoshi Rin itu, Isagi pun kini kembali menambahkan bahwa mulai dari sekarang, dia akan terus berkembang demi dapat bisa melampaui Itoshi Rin. Mengingat pada kesempatan berikutnya, Isagi pun akan menghadapi Itoshi Rin dalam pertarungan 1 lawan 1 dan gol yang berikutnya akan menjadi milik Isagi Oichi. Mendengar ucapan itu dari Isagi Oichi, ketiga orang teman-temannya tentu saja sama sekali tidak bisa tinggal diam. Bachira pun berkata bahwa selanjutnya adalah giliran dia. Namun, Chigiri dan juga Karasutabito tidak mau kalah. Mereka berkata bahwa gol yang keempat nanti pasti akan menjadi milik mereka juga. Nah, singkat cerita, setelah penjelasan panjang lebar dari sudut pandang para pemain Jepang itu, maka scene pun kini mulai bergeser menuju kepada Anri dan juga menuju kepada Jinpachi Ego. Pada momen itu, Thierry Henry terlihat sangat senang karena di dalam pertandingan ofisial pertama mereka di dalam turnamen ini, Jepang akhirnya mampu menang dengan telak, yaitu dengan skor 3-0. Ditambah, Jepang pun mampu menciptakan banyak gaya permainan baru yang kedepannya akan membuka banyak kemungkinan baru juga. Selain itu, Henry pun juga memuji kehebatan dari Itoshi Rin. Menurutnya, Rin memiliki talenta dan juga mentalitas sejati bagi seorang pemain yang terlahir sebagai seorang penyerang sejati. Bagi Thierry Henry, Itoshi Rin memiliki kualitas sebagai pemain egois yang mampu berevolusi dan juga mendominasi seluruh permainan di dalam lapangan mereka.
Mendengar ucapan itu dari Thierry Henry, Ego pun kini seketika langsung memotongnya. Menurut Ego, Henry terlalu naif. Memang benar, di mata orang awam, orang yang paling egois dan juga paling menonjol, dia adalah Itoshi Rin. Bahkan, Rin pun memang cocok jika dianggap sebagai pemain elit yang memang dilahirkan untuk bisa mencetak gol. Namun pada akhir kalimatnya itu, Ego pun kini kembali menjelaskan dengan cara berkata seperti ini kepada kita. Cara untuk bisa berevolusi atau cara untuk bisa berkembang bukan cuma satu saja. Bahkan di dalam kekalahan pun, mereka harus terus mencari jati diri mereka untuk dapat bisa menemukan kemenangan sejati bagi diri mereka sendiri. Itulah magic dari menjadi pelatih. Aku bertugas untuk bisa mengeluarkan potensi sejati dari para pemain, bukan untuk bisa menciptakan pemain dengan kekuatan yang sama. Jadi, ingatlah itu baik-baik Henry, bahwa jalan menjadi pahlawan sekarang tidak cuma satu. Serta perhatikanlah baik-baik sampai dengan pertandingan ini selesai. Nah, mulai dari sinilah, scene pun kini kembali bergeser menuju ke dalam sudut pandang dari para pemain Nigeria. Pada gambar ini, kita pun mendapatkan penjelasan bahwa waktu pertandingan di babak kedua ini hanya tersisa 15 menit saja. Akibatnya, para pemain Nigeria pun kini semuanya nampak sangat frustasi. Menurut mereka, mustahil untuk dapat bisa mencetak 3 gol dalam waktu 15 menit saja. Apalagi, Jepang yang mereka hadapi saat ini adalah tim yang sangatlah luar biasa hebat. Untungnya di tengah keputusasaan itu, Bello pun kini langsung datang untuk dapat mencoba menghibur mereka. Menurut Bello, sepak bola sangat menyenangkan. Jadi, menang atau kalah itu tidak masalah. Tujuan mereka saat ini hanya satu saja, yaitu kalah tidak apa-apa, tapi minimal mereka bisa mencetak 1 gol lagi. Dengan 1 gol itu, maka kemungkinan bagi mereka untuk bisa berubah di dalam pertandingan selanjutnya akan terbuka dengan sangat lebar. Apalagi, mereka sudah memiliki gaya permainan baru, yaitu gaya permainan bebas, mirip seperti gaya permainan dari tim Jepang hari ini. Mendengar ucapan itu dari Bello, semua pemain dari Nigeria akhirnya kembali berdiri dan juga akhirnya kembali bersemangat. Di momen itulah, satu persatu dari mereka nampak mulai berteriak dan juga sepakat bahwa mereka cuma butuh 1 gol saja untuk dapat bisa merubah suasana hati mereka. Menariknya, di saat semua pemain Nigeria sedang berusaha untuk dapat bisa menghibur diri mereka sendiri, maka di saat yang bersamaan itu, Isagi pun kini seketika langsung datang untuk dapat bisa menghampiri mereka sambil berkata seperti ini. Stop it, atau berhentilah. Saat ini, kalian semua hanyalah seperti anak-anak kecil yang terlihat sangat bersenang-senang ketika kalian baru saja melihat sebuah film baru di bioskop. Semangat kalian itu hanyalah sementara, jadi berhentilah berpura-pura. Jika kalian bingung, maka aku akan jelaskan lebih detail. Bayangkan saja, kalian sedang menonton film aksi di bioskop. Lalu, karena kalian suka dengan film itu, maka kalian pun mulai membayangkan bahwa kalian adalah tokoh utama dari film itu dan kalian mulai mencoba untuk dapat bisa meniru gerakan atau kekuatan dari karakter yang ada di dalam film kesukaan kalian itu. Jika kalian seperti itu, maka itu hanyalah temporary ego atau itu hanyalah ilusi. Asal kalian tahu saja, orang tidak akan pernah bisa berubah hanya dengan mengandalkan ilusi seperti itu. Jadi, jika kalian sekarang bermain hanya dengan mengandalkan instan ego saja atau hanya dengan mengandalkan ilusi saja, maka itu sama sekali tidak ada gunanya. Mendengar ucapan itu dari Isagi Oichi, para pemain dari Nigeria pun justru malah menjadi semakin penasaran dan juga menjadi semakin emosi. Di momen itulah, mereka pun mulai menyangkal ucapan dari Isagi dengan cara berkata seperti ini kepada Isagi, yaitu, kami tidak akan menyerah. Nah, disinilah Isagi pun kembali menjelaskan secara detail lagi bahwa para pemain Nigeria selalu bersembunyi dari kata-kata yang sama, yaitu kami, dan juga kami. Jika kalian terus bersembunyi di dalam kesadaran kolektif dan terus berkata bahwa kami pasti bisa, kami tidak akan kalah, dan kami tidak akan menyerah, maka sampai kapanpun Nigeria pun tidak akan pernah bisa berkembang lebih jauh dari ini lagi. Karena menggunakan kata kami hanyalah cara untuk bisa bersembunyi dari kesalahan yang sebenarnya sudah mereka perbuat. Menurut Isagi Oichi, jika mereka ingin bisa berubah, maka belajarlah untuk dapat memperbaiki diri sendiri dan belajarlah untuk mengandalkan ego masing-masing. Bukannya berpikir sebagai grup, tapi berpikir sebagai seorang individu.
Bahkan pada gambar selanjutnya, Isagi yang sudah mulai kesal, kini mulai memegang kepalanya sendiri sambil berkata seperti ini kepada mereka lagi. Dengar, berhentilah bermain-main dan mulai gunakan kepala kalian untuk dapat bisa berpikir. Pertanyaanku, ketika kalian bertanding melawan Blue Lock, apakah yang sebenarnya sudah kalian rasakan? Mendengar ucapan itu dari Isagi Oji, kini giliran dari Onazi yang akhirnya seketika mulai menjawab. Sialan, ketika bertanding melawan Blue Lock, aku sama sekali tidak mau kalah. Tapi tidak peduli apapun yang aku lakukan, aku tidak pernah bisa mengalahkan kalian. Bahkan, dengan kemampuanku yang sekarang, aku tidak akan pernah bisa mengalahkan Blue Lock walaupun aku bermain bola seumur hidupku. Di momen itulah, Isagi pun kini mulai berkata kepada Onazi. Bagus, kalau kamu sudah tahu bagaimana perasaanmu, itu adalah langkah pertama. Selanjutnya, aku mau tanya sama kamu, yaitu apakah yang sebenarnya kamu inginkan dalam bermain sepak bola? Pertama, apakah kamu ingin mempertahankan kenangan masa kecilmu ketika bermain sepak bola bersama dengan teman-temanmu? Dan yang kedua, apakah kamu ingin menjadi hero atau menjadi pahlawan bagi tim Nigeria? Mendengar itu, Ons pun kini seketika langsung menjawabnya lagi. Tidak, keinginan sejatiku adalah untuk dapat menjadi striker nomor 1 di dunia. Menyaksikan hal itu dan juga mendengar teriakan penuh semangat dari Onazi, Isagi pun kini akhirnya langsung tersenyum licik sambil berkata lagi kepadanya. That's it, atau baguslah, itulah yang aku maksud. Mulai sekarang, ingat terus perasaan itu dan bergantunglah pada ego dari dirimu sendiri. Jika kamu ingin menjadi striker nomor 1 di dunia, maka datanglah kepadaku dan juga cobalah untuk bisa menghancurkanku. Dengan begitu, maka aku jamin hidupmu pasti akan mulai berubah. Di momen itulah, Onazi pun akhirnya langsung sadar bahwa semua ucapan dari Isagi barusan bukanlah sekedar hinaan. Tapi, Isagi telah mengajari para pemain Nigeria tentang filosofi sepak bola Blue Lock, yaitu tentang ego dari para pemainnya sendiri, bukan sekedar ingin meniru saja. Bahkan, Onazi pun sekarang juga sadar bahwa Isagi barusan dengan sengaja telah membangkitkan semangat mereka dengan cara menyadarkan mereka. Secara tidak langsung, Isagi telah menjadi pelatih bagi mereka hingga mereka pun kini bisa berusaha untuk dapat bisa bangkit sebagai para pemain egois sejati. Menyadari hal itu, Onazi pun mulai menoleh ke arah Isagi sambil bertanya seperti ini kepadanya. Sialan, kau ini sebenarnya siapa? Dari mana asal pemikiran gilamu itu? Dan kenapa kau malah mengajari kami untuk dapat menjadi jauh lebih kuat daripada sekarang? Gila, kau ini memang benar-benar orang gila. Di momen itu, Isagi pun mulai membalikkan badannya sambil berkata kepada Onazi dengan cara berkata seperti ini. Jawabannya hanya satu, yaitu rasa ingin tahu kepada diriku sendiri. Sumber egoku adalah pencarian jati diri. Aku ingin mengetes sejauh manakah aku bisa mengerti tentang diriku sendiri, walaupun harus membuat lawan menjadi semakin kuat. Jadi, sampaikan kepada dunia bahwa ego baru dari Isagi adalah untuk bisa mencari tahu siapa sebenarnya aku. Nah, mulai dari sanalah mata metavision dari Isagi kini akhirnya kembali berevolusi. Bahkan pada gambar tersebut, bentuk mata dari Isagi kini kembali berubah. Bukan hanya sekedar puzzle, tapi sekarang semuanya sudah berubah menjadi putih, mirip seperti pada gambar ini. Menarik ya, tepat pada akhir halaman itu terdapat satu buah penjelasan singkat dari narator, yaitu 44 hari sebelum Isagi bisa menemukan egonya sendiri. Atau ketika Isagi sedang berada di Eropa, maka dia telah bertemu dan juga dia telah melihat permainan dari titik.